Oke teman-teman, di rakitan PC Kerehore kali ini kita utamakan part per second ya, karena kita akan memangkas budget seminimal mungkin. Oke, jangan lupa nonton sampai akhir, gaskeun. Baik, di part pertama ada motherboard atau papan sirkuit. Saya menemukan ini di Shopee dengan merek Sapio. Nah, ini harganya 80.000 second ya teman-teman. Ini LGA 775. Baik, di part selanjutnya yaitu prosesor yang bermerek Intel Core 2 Duo. Seharga nasi padang ya teman-teman. Cukuplah buat mainin Roblox di 30-an fps. Ya, walaupun prosesor ini lawas dan bekas. Oke, sebelum kalian pasangkan prosesor ke dalam motherboard, kita harus buka dulu pengunciannya dengan menekan pin ini. Nah, pin ini kita tekan lalu tarik ke atas dan buka. Dan buka juga penutupnya. Nah, buka perlahan ya teman-teman. Lalu kalian memasangnya sesuai dengan arah panah dari prosesor. Nah, ini kan ada panah nih. Nah, panah ini harus disamakan dengan yang ada di motherboard. Nah, ini kan seperti ada yang tumpul. Nah, ini dipaskan. Atau bisa juga dengan yang seperti ada yang terpotong gitu. Nah, di prosesor. Kita paskan yang ada di motherboard seperti ini. Nah, seperti yang saya tunjukkan. Oke, kita pasangkan dengan perlahan, awas bengkok pinnya. Lalu kita tutup dan pasangkan kembali pin penguncinya. Hati-hati ya teman-teman. Tidak lupa kita tambahkan thermal paste biar si prosesor tidak kepanasan. Nah, untuk heatsink ini kita pakai yang standar aja ya teman-teman, dari merek Intel. Ya, harganya cuma 25 ribuan. Ya, lumayan lah buat mendinginkan prosesor Core 2 Duo. Cara pemasangannya yaitu, buludan ini harus dipaskan dengan yang ada di heatsink, yaitu seperti baut. Nah, yang kayak gini nih. Nah, ini tuh harus dipasin teman-teman. Nah, dan ini penampakan ketika sudah dipaskan. Lalu jika ingin menguncinya itu cukup ditekan bagian sininya agar si pin bisa menyatu dengan motherboard. Nah, ditekan, putar dulu baru tekan ya teman-teman. Putar, tekan sampai yang hitamnya keluar. Nah, putar dan tekan. Oke, heatsink telah terpasang di motherboard seperti ini ya teman-teman. Nah, penguncinya sudah ada terlihat dari bawah, dan penampakannya seperti ini ketika heatsink sudah terpasang. Lalu jangan lupa masukkan atau sambungkan kabel power ke dalam motherboard yang ada dekat heatsinknya. Nah, ini kita masukkan dengan pelan-pelan dan pas. Oke, heatsink pun terpasang dengan benar. Baik, di part selanjutnya yaitu RAM. Di sini kita memakai RAM merek Vigen, yaitu 2x2 untuk menghemat budget, karena kita mencari yang Kerehore, kita memakai RAM 2x2 saja. Oke, kita pasang yaitu dengan cara buka dulu penguncinya, lalu samakan yang ada seperti patah ini, masukkan ke dalam ini. Pokoknya kita samakan agar tidak patah. Nah, kita paskan lalu tekan ujung dengan ujungnya teman-teman, hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati ini bisa patah. Nah, kita tekan sampai berbunyi klik. Oke, sudah terpasang satu, dan satu lagi kita pasang di bagian slot keduanya. Kita tekan dan tekan satu lagi. Oke, dan RAM terpasang ya teman-teman. Sebeginilah penampakan motherboardnya. Sudah selesai motherboard kali ini. Tinggal dipasang ke casing. Sebelum kita memasang motherboard ke dalam casing, kita harus memasukkan power supply dulu ke dalam casing, karena agar tidak kesusahan nantinya. Di sini kita memakai power supply kaleng ya dari merek Simbada, karena untuk menghemat budget, tapi tidak disarankan untuk jangka panjang ya teman-teman, karena ini bisa saja menjadi bom waktu. Oke, kita pasangkan ke dalam casing dengan menghadap kabelnya berada di paling bawah. Oke, kita paskan dengan
casingnya. Lalu jangan lupa ya, di sini kita pasang baut. Karena kalau tidak dipasang, power supply ini tidak akan menempel kepada casing. Dan setelah itu kita pasang back panel dari motherboardnya ya. Pasangkan terlebih dahulu back panelnya ke dalam casing. Oke, kita pasangkan dan paskan di dalam casing. Hati-hati teman-teman. Baik, kita pasang motherboard ke dalam casing dengan hati-hati ya teman-teman. Dan ini harus pas dengan lubang baut yang ada di dalam casing. Karena kalau tidak pas, motherboard tidak akan bisa dipasang di dalam casing. Oke, kita paskan terlebih dahulu dengan casing dan back panelnya. Oke, setelah ini kita lanjut untuk pemasangan kabel 24 pin yang ada di power supply teman-teman ke dalam motherboard. Nah, dimasukkan ke dalam itu ya. Karena ini penting banget untuk bisa menyalakan PC ini. Oke, kita paskan terlebih dahulu, rapikan dulu. Sebisa mungkin kabelnya jangan terkena kipas ya teman-teman, karena kalau terkena kipas bisa terganggu nanti pendinginan si heatsinknya. Oke, kita paskan terlebih dahulu. Ini ya, karena motherboardnya dan ininya kecil jadi susah. Oke, kita pasang dengan hati-hati dan tekan. Memang cukup harus memakai tenaga ya teman-teman. Lalu setelah ini kita pasang yang 4 pinnya. Di motherboard ini kebetulan 4 pinnya bersebelahan dengan kabel 24 pin. Baik, part selanjutnya yaitu di komponen penyimpanan harddisk merek Seagate ya teman-teman, 500 GB. Harddisk ini lumayan bagus untuk menyimpan data-data atau Windows kalian karena cukup besar. Dan harddisk ini cukup murah, cukup ada di harga 80.000 sampai 70 sih ya teman-teman. Baik, kita paskan harddisk dengan casingnya agar bisa dibaut dan bisa diinstal dalam casing. Oke, setelah terpasang, harddisk ini tidak akan langsung terbaca karena belum kita menyambungkan kabel SATA ke dalam harddisk. Nah, ini wajib dipasang ya teman-teman, dan dipaskan dengan motherboard. Nah, ini ada seperti bentuk L, dimasukkan ke dalam mobo yang berbentuk L. Nah, kita paskan bentuk L-nya, dimasukkan, dan setelah itu kita sambungkan ke dalam harddisk. Sama ya teman-teman, ini juga ada seperti L, kita masukkan ke dalam harddisk. Oke, setelah ini gimana bang? Nah, setelah ini kita pasang ini ya, power dari power supply ke dalam harddisk yang berbentuk L sama seperti kabel SATA, namun bedanya ini gepeng dan lebih besar. Kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, setelah itu jangan lupa kabel-kabel yang terhubung ke depan atau front panel dipasang ya teman-teman. Di sini ada audio dan USB. Kita pasangkan sesuai dengan yang ada di motherboard ya. Nah, di sini akan ada bacaan. Nanti kita sesuaikan saja dengan ada yang di motherboard.